Perkenalkan, nama saya Ninik Pratiwi, STMT dengan NIT 1988 04 20 2019 03 20 20. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi terkait Sains dan Teknologi Arsitektur 1. Pada mata kuliah ini berada pada semester 2 dengan jumlah SKS besar 3 dan bobot SKS besar 2. SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktek. Kemudian capaian pembelajaran dari mata kuliah ini yakni mampu mengidentifikasi, menganalisis, menyelesaikan masalah dan mendesain strategi perancangan pada bangunan. 3 aspek yang dipelajari pada mata kuliah ini yakni thermal, pencahayaan, dan penghawaan. Aspek yang dikaji adalah aspek alami atau desain pasif. Bahan kajian atau materi pembelajaran pada mata kuliah ini yakni pertama, iklim dan respon fisik pada bangunan, kemudian perpindahan panas pada bangunan, kemudian kenyamanan termal dan skala kenyamanan, keempat metode pengukuran termal, kelima dasar-dasar fotometri, dan keenam yakni metode pengukuran pencahayaan. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini yakni daring sebesar 3 pertemuan dan luring sisa atau 11 pertemuan. Sistem pengumpulan tugas biasanya secara online bisa melalui SIAT, melalui e-learning seperti ini. Kemudian mahasiswa bisa mengumpulkan di sini by SIAT. Ataupun bisa melalui Google Classroom seperti ini. Metode pembelajaran yang digunakan yakni ceramah, kemudian diskusi. Diskusi itu yakni dengan dosen memberikan materi, kemudian diberikan studi kasus pada mereka dan mahasiswa memecahkan masalah bersama-sama di dalam kelas. Selain itu adalah melakukan praktikum. Indikator penilaian yakni ketelitian dan telaah, kemudian penguasaan materi, dan terakhir dinilai juga indikator karakter yakni santun dan cerdas, bertanggung jawab, dan suka menolong. Bobot penilaian pada mata kuliah ini yakni 10% kehadiran, 20% tugas, 30% UTS, dan 40% UAS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Hari ini kita kembali lagi pada mata kuliah Sains dan Teknologi Arsitektur 1. Jadi merupakan mata kuliah berjenjang atau bersyarat. Jadi kalau sudah lulus 1 baru boleh lanjut ke 2. Pada hari ini kita masuk ke materi minggu ke-7. Tapi sebelumnya saya mau minta tolong satu orang pimpin doa dulu. Siapa? Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan eksistensi masing-masing. Berdoa dimulai. Absen dulu satu persatu disesuai siap. Jadi pertama Rizky Mapadopit, ada Siti Piranti, hadir. Ersa, hadir. Ripandi, hadir. Aprianto Sarapil, Novian Novitayanti, hadir. Ayu, hadir. Reski, Nur Fadila, hadir. Muhammad Ali, hadir. Nur Anandita, hadir. Muhammad Jedlin, hadir. Siti Ravalina, hadir. Ibnu, hadir. Sela, hadir. Sukri, hadir. Isran, Nur Fadila, hadir. Ada yang belum saya sebutkan namanya? Sudah? Oke, kembali lagi materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu pertama faktor kenyamanan termal, yang kedua strategi kenyamanan termal, kemudian analisis data. Di sini analisis data saya akan berikan kasus pada tiap kelompok. Semua sudah bawa kertas ya? Ada. Kemudian nanti ada presentasi, kemudian kita diskusi sebentar.
skenario pembelajaran yaitu nanti saya akan memberikan materi, pemaparan materi pengantar. Kemudian saya akan bagikan kelompok, sudah dibagi ya. Kemudian masing-masing kelompok akan memberikan kasus. Kemudian saya akan memberikan waktu kalian untuk menganalisis kasus tersebut dan menganalisisnya di kertas. Saya akan menulisnya di kertas. Kemudian nanti kalian paparkan hasil dari diskusi kalian. Kemudian kita diskusi. Kita kasih materi dulu pengantar terkait kenyamanan thermal atau thermal comfort. Kenyamanan thermal atau thermal comfort. Jadi definisi dari kenyamanan thermal itu apa? Keadaan pikiran manusia yang mengekspresikan artinya dia tidak merasa panas atau tidak merasa dingin atau kondisinya kita sebut kemarin netral ya. Netral atau kalau di skala PMV Oke. Jadi kenyamanan thermal bisa tercapai apabila ada keseimbangan antara panas yang dihasilkan tubuh, ada sebab kalian kan panas, kemudian setara dengan pelepasan dan perolehan panas pada tubuh. Oke. Nah, faktor kenyamanan thermal itu ada dua. Pertama faktor lingkungan atau eksternal, yaitu ada suhu udara atau air temperature, kemudian kelembaban udara atau air humidity, kecepatan udara atau air speed, kemudian radiasi thermal. Kemudian kalau dari faktor personal atau internal, yaitu pertama tingkat aktivitas. Jadi pasti beda orang yang olahraga, kemudian orang yang baru bangun tidur, atau orang yang ada bekerja, mencuci misalnya, sama orang yang lagi kerja depan laptop, pasti kan beda toh. Nah itu kemudian pakaian. Orang yang pakai jaket pasti beda kan, dia mau merasa panas sama orang yang pakai baju kaos saja, ya kan? Kemudian bahkan sampai warna, orang pakai baju warna hitam biasanya kita lihat dia lebih menyerap panas ketimbang warna-warna cerah. Jadi kalau orang pakai baju hitam di siang hari pasti suka panas sekali ya. Tapi banyak sekali sudah pakai baju. Ini adalah kondisi iklim mikro yang diperlukan untuk mencapai kenyamanan thermal di Indonesia. Jadi ada standar kenyamanan thermal di Indonesia, ini bukan di luar negeri tapi di Indonesia. Jika suhu udara berada dalam rentang 24 derajat Celcius, itu derajatnya sampai dengan 26 derajat Celcius, dan kelembaban udara berada pada rentang 40% sampai dengan 60%, dan kecepatan udara 0,6 meter per detik sampai 1,5. Kalau sudah di atas 1, itu sudah angin tinggi ya. Oke, paham? Nah, sekarang kita masuk ke tadi kan sudah tentang kenyamanan thermal, definisi apa saja yang mempengaruhi kan. Sekarang kita masuk ke strategi pengendalian kenyamanan thermal. Ada beberapa strategi. Pertama yaitu shade and filter, kemudian thermal isolation, ketiga zone, keempat grid, kelima cooling effect, keenam secondary skin. Nah, secondary skin kita sudah belajar kemarin kan, bukan kulit bekas bukan ya, tapi kulit kedua ya. Oke. Sekarang masuk di shade and filter. Nah, kalau shade itu adalah strategi pengendalian thermal menggunakan sun shader. Kemarin kita bilang sun shading yang berfungsi untuk memberikan pembayangan. Sun shader memiliki sifat yang masif tanpa lubang. Kemudian masuk lagi ke bentuk-bentuk strategi. Pertama ada shading devices, kemudian recessed sun spaces. Semuanya nanti kita pelajari. Transitional space, secondary skin, dan double glass. Nah ini 2, 4, dan 5 kita sudah pelajari sebelumnya ya. Oke, ini ada bentuk-bentuk shade and filter. Pertama meliputi sirip penangkal sinar matahari. Ini ada gambar contohnya sirip penangkal sinar matahari. Kemudian ada bidang dinding. Kalau bangunan-bangunan high rise biasanya seperti apartemen, biasanya ada balkon atau bangunan 2 lantai kan, ada balkon. Kemudian ada atap lebar. Nah, kalian tahu istilah overstep? Nah, pasti jadi kalau misalnya ada rumah 3x4, jadi tidak pas-pas atapnya di 3x4 itu pasti harus ada overstepnya 50 sampai biasanya 1 meter di kiri kanan ya, kelebihannya. Oke.
kemudian ada kisi-kisi, kemudian ada gerai otomatis. Itu dengan pertimbangan pertama kebutuhan pembayangan. Nah, jadi itu berkaitan nanti dengan orientasi matahari yang kita perlu analisis. Kalau misalnya mataharinya di mana, kira-kira pembayangannya jatuh di mana, gitu. Kemudian kebutuhan view, kemudian kebutuhan estetika. Kita lihat ada beberapa contoh-contohnya dari shading devices. Pertama, tipe sirip penangkal sinar matahari. Di sini biasanya kan kita sering membuat bangunan-bangunan. Nah, ini ada tipe horizontal. Dia efektif untuk sinar matahari dengan posisi matahari tutupnya di jam 10 sampai jam 2 pada fasa timur dan barat. Kemudian ada tipe vertikal. Di situ dia mulai dari jam 8 sampai jam 10, kemudian dari jam 2 sampai jam 4 pada fasa utara dan selatan. Kemudian ada tipe gabungan. Biasa kadang ada lihat rumah yang dia kotak begini ya. Nah, itu tipe gabungan atau biasa disebut X-rays, efektif untuk semua altitude sinar matahari. Untuk ke shading devices tadi kan gambar-gambarnya. Sekarang ini aplikasinya. Ini ada beberapa contoh cuma yang menggunakan shading devices. Jadi ini bisa kalian aplikasikan nanti di DA kalian. Nah, jadi kenapa sih kita belajar sains? Nah, inilah aplikasi-aplikasi yang kalian belajar di sains. Oke? Dan pasti dia mempengaruhi efek estetika. Coba bayangkan kalau dia kosong saja. Nah, ini lanjut dari kisi-kisi atau logam. Nah, kisi-kisi ini biasanya pada bangunan bukan cuma rumah tinggal, tapi biasanya pada bangunan-bangunan perkantoran. Kalau nanti kalian mau desain perkantoran atau mungkin ada yang desain kafe, kemarin ada beberapa desain kafe kan. Ya, bangunan-bangunan yang lebih bersifat umum atau publik bisa. Tapi rumahnya juga mungkin bisa. Nah, kisi-kisi atau logam ini merupakan sirip-sirip pendek yang dapat disusun rapat dengan sudut kemudian tertentu secara horizontal ataupun vertikal. Nah, ini contohnya horizontal ataupun vertikal seperti ini, sehingga dapat memfilter dari radiasi matahari. Jadi tergantung nanti kalian pasangnya tergantung orientasi matahari kalian. Posisinya sebelah mana, berarti gunanya menghalangi, berarti harus menghalangi Pak. Misalnya timur dari sini, berarti shading devices-nya menghadap ke sini Pak. Paham? Masuk analisa data, dia sudah masuk kasus ya. Nah, sekarang saya akan bagikan kasus. Sini ada 5 kasus. Jadi kita bagi mungkin berarti ada satu kelompok yang akan sama. Di sini ada rumah. Saya akan berikan gambar dengan rumah tipe 36. Kemudian setiap kelompok diminta memberikan tanggapan. Jadi kalian seperti tugas yang kemarin. Jadi kalian bisa tanggapan. Anggaplah orientasi matahari utaranya itu di atas, semua diseragamkan orientasi utara di sebelah atas. Jadi bagaimana efeknya kira-kira yang akan dihadapi oleh rumah ini? Paham? Itu utara sini, timur sebelah mana? Oh, sebelah berarti yang ini akan terpapar sinar matahari secara langsung misalnya. Nah, itu kan tanggapan. Setelah itu kalian akan memberikan strategi. Sudah belajar dari strategi ya? Ya. Kalian kasih strategi, dikasih bagaimana kan? Nah, setelah itu ini kan Dena, saya akan bagikan, kalian boleh gunting, kalian analisis, boleh tambahin bikin gambar Dena baru, bisa di sketsa, sketsa saja ya. Tapi nanti kasih ukuran dimensi. Kemudian kalian bisa gambar kembali tampaknya. Oh, dikasih begini loh strateginya, begitu. Paham? Karena kalian banyak nih, saya kasih waktu cuma 15 menit. Setelah itu kita akan presentasi. Ini ada beberapa kasus semua, ada kasus 1, kasus 2. Ini semuanya pembangunan yang sederhana. Kasus 3 dan kasus 4. Oke, selamat bekerja.
kelompok 5 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan hasil analisis serta diskusi dari kelompok kami. Oke, langsung saja saya persilakan kepada teman-teman saya untuk menjelaskan hasil analisis dari kelompok kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang orientasi matahari dan arah matahari dan orientasi bangunan serta arah hembusan angin. Jadi pada studi kasus yang kami dapat, kami mendapatkan arah bangunan yang arah utaranya berada pada belakang bangunan. Jadi arah timurnya berada pada kiri bangunan, dan arah baratnya berada pada kanan bangunan. Berdasarkan arah matahari tersebut, pada bagian kiri bangunan tepatnya terdapat ruang tamu, ruang keluarga, dan dapur. Tapi tidak terdapat ruangan sama sekali di bagian tersebut. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, pada bagian kiri bangunan kami menambahkan bukaan seluas 2 meter lebih, karena matahari pagi sangat berguna untuk pengguna bangunan tersebut, terutama pada ruang keluarga dan ruang tamu. Dan selanjutnya jelaskan oleh vegetasi. Penambahan vegetasi. Karena luas ruangan yang terbatas dan juga ada bukaan, maka penambahan vegetasi yang dapat menambah hawa dingin sangatlah perlu. Contohnya penambahan tanaman lidah buaya dan lidah mertua pada bagian outdoor dapur. Dan selanjutnya dijelaskan oleh Adil. Pusat panas pada bangunan ini terdapat pada bagian bangunan, yaitu terpadu pada kamar tidur dan toilet. Pada ruangannya tidak dapat lagi menambah bukaan karena luas ruangan yang terbatas, sehingga untuk mengatasinya kami menambah vegetasi pada luar ruangan untuk menambah hawa. Oke, lebih arsitektur. Oke, jadi di sini dia menambahkan halaman vegetasi dan bagian dari batasnya. bukaan secara horizontal. Menambahkan sandalin dan bukaan. Oke, baik. Kita masuk ke kelompok 5. Terima kasih atas perhatian.
Oke teman-teman, harap tenang dulu. Tadi saya sudah lihat dari kelompok 1 sampai kelompok 6 sudah lumayan baik. Dalam waktu singkat kalian sudah bisa melakukan diskusi dan membahas apa sih masalah dari yang dihadapi oleh bangunan tersebut, kemudian memberikan strategi-strategi. Ya, ada beberapa yang mendapatkan bukaan, ada yang mendapatkan supervisi, ada bahkan yang mendapatkan area green. Baik, tapi ada satu masalah bahwa rata-rata perumahan yang seperti kita ketahui bahwa dia pasti cuma area depan aja atau area belakang, kiri kanan pasti so tidak ada. Nah di situ sebenarnya adalah permasalahannya yang perlu kalian lakukan. Bagaimana caranya mengatasi permasalahan tersebut? Biasanya mungkin kita akan mengubah denahnya kembali. Jadi mungkin pasti akan mendapatkan supaya adalah area bukaan. Nanti denahnya itu yang kalian atur kembali, bisa mungkin saja dari segi level dan seterusnya agar ada bukaan yang bisa masuk untuk. Nah sekarang saja seperti ini sudah panas ya. Jadi kalau tidak ada bukaan, paham? Nah tapi satu hal lagi, kalau bukaan yang terlalu banyak nanti pasti hasilnya sampai kita ada cahaya. Kita butuh matahari cahaya tapi tidak butuh panasnya. Nah panas itu yang akan kita harus pakai tadi apa? Di sini paham? Oke, jadi kita ketemu lagi di minggu depan. Materi selanjutnya silahkan aplikasikan ke DAD kalian yang sudah kalian pelajari sekarang ya. Karena sudah selesai perkuliahan hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.